Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Again Disguise Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Wang Fuyu berhasil membunuh Kong Cheng. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Tubuh tua kepala jiwa kuno bergetar, semburan darah ungu keluar dari mulutnya. Dia sangat depresi karena murid yang paling dia sayangi telah mati. Bagaimana teknik pertarungan jiwa kuno yang bermartabat bisa dikalahkan oleh teknik seorang murid? Kepala jiwa kuno menyemprotkan 3 suap darah lagi. Di bawah hantaman seperti itu, dia pingsan dan langsung jatuh ke belakang. Ketua, seorang penatua jiwa kuno dengan tergesa-gesa membantu kepala jiwa kuno. Pada saat ini Dante Swansong melihat ke arah Wang Fuyu yang jatuh di platform jiwa suci nomor 2. Tubuhnya yang kekar gemetar karena kegirangan. Dia tidak menyangka putrinya akan begitu tangguh sehingga dia bisa membunuh seorang jenius yang baru muncul di jiwa kuno selama 500 tahun. Sementara itu, tangisan kesedihan dan kehilangan para murid jiwa kuno serta kegembiraan para murid dari divisi berjasa menelan dunia seperti air pasang. Tiba-tiba, suara khawatir Tan Yun terdengar. "Saudara Wang Fu, bagaimana keadaanmu?" Kerumunan melihat bahwa Tan Yun telah muncul di platform tinggi jiwa suci nomor 2, berpegangan pada Wang Fuyu. Pada saat ini, wajah Wang Fuyu sedikit pucat dan embusan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia menatap Tan Yun dan sedikit tersenyum. "Aku baik-baik saja. Aku hanya menderita sedikit luka dalam." Tan Yun menepuk bahu Wang Fuyu dengan ringan, menundukkan kepalanya dan mulutnya dekat dengan telinga Wang Fuyu. "Latihan yang diberikan kepadamu, semakin kamu berlatih, semakin kuat kamu bisa menantang lompatan. Suatu hari, kamu akan benar-benar menjadi kuat yang tiada taranya." Wang Fuyu mendengar aura maskulin Tan Yun, hatinya terbanting. Adapun apa yang dikatakan Tan Yun, dia tidak mendengar dengan jelas, hanya mengangguk saja. "Aku akan membawamu beristirahat," ucap Tan Yun. Tanpa menunggu jawaban dari Wang Fuyu, Tan Yun membungkuk dan mengangkatnya. Dan setelah muncul di platform jiwa suci di ketinggian rendah, dia meletakkan Wang Fuyu. "Jika kamu masih terluka, istirahatlah dan serahkan sisanya padaku." "Baiklah kalau begitu," Wang Fuyu menjawab sambil mengangguk. Tan Yun lalu melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar beberapa orang diam. Melihat hari sudah senja, dia berkata, "Agar tidak membuang banyak waktu, aku bisa memenangkan pertempuran sebelum gelap. Biarkan aku melakukannya." Mendengar ini, Yang Chong, Liu Yiyi, Nanggong Ruxue, Gao Bu, He Wangyan, dan Mu Mengyi mengangguk. Tan Yun lalu muncul di platform tinggi jiwa suci nomor 2 dan memandangi 9 murid jiwa kuno di platform tinggi jiwa suci nomor 3. "Divisi jiwa kuno, kalian tidak pernah punya dendam denganku. Di pertarungan sebelumnya, Kong Cheng ingin membunuh saudaraku, tetapi ternyata dia malah dibunuh oleh saudaraku. Aku tidak ingin membunuh. Kuharap kalian akan mundur. Tapi jika kalian ingin balas dendam, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Kalian datang satu persatu atau bersama-sama, aku akan memberimu hak untuk memutuskan." Kata-kata Tan Yun dilemparkan ke kerumunan, menyebabkan keributan. Kebanyakan orang menganggap Tan Yun hebat, tetapi hanya sedikit orang yang menganggap Tan Yun terlalu sombong. Di kompetisi besar 9 divisi gerbang abadi yang lalu, peringkat jiwa kuno berada di 4 besar. Meskipun Kong Cheng yang menduduki peringkat 1 dalam kekuatan telah meninggal, 9 orang yang tersisa sama sekali bukan generasi biasa. Dante Swansong melambaikan tangannya dan menatap Tan Yun dengan persetujuan.
Pada saat ini, mata hampir semua orang tertuju pada 9 murid di platform tinggi jiwa suci nomor 3. Mereka tidak bodoh. Dari kemunculan Huang Fuyu, Mu Mengyi, dan Luo Fan yang dipimpin oleh Tan Yun, mereka dapat melihat bahwa ada 2 jenis informasi yang terungkap. Pertama, Tan Yun adalah yang terkuat. Kedua, Tan Yun bukanlah yang terkuat, tetapi kepemimpinannya dapat mengatur 9 orang lainnya. Tan Yun mengatakan bahwa mereka dapat membiarkan diri mereka pergi bersama. Dalam hal ini, jika mereka mundur tanpa perlawanan, ini bisa menjadi kerugian besar. Tetapi jika bertarung, mereka bersembilan khawatir akan kehilangan nyawanya. Kepala jiwa kuno gemetar dan akhirnya menarik nafas dalam-dalam, menatap Tan Yun dan berkata dengan lega, "Tan Yun, seperti yang kamu katakan, jiwa kuno saya tidak ada masalah denganmu. Kematian Kong Cheng adalah karena kemampuannya yang rendah. Sekarang 9 murid dari divisi jiwa kuno saya hanya murni bertarung denganmu. Saya harap Anda akan berbelas kasihan dan memberitahu mereka bahwa di dunia luar masih banyak orang yang lebih kuat." Mendengar itu, Tan Yun tidak peduli apa yang sebenarnya dipikirkan oleh kepala jiwa kuno. Tetapi setidaknya dia tidak berniat jahat pada Tan Yun. Karena senior punya sesuatu untuk dikatakan, junior akan patuh. Tan Yun mengepalkan tangan pada kepala jiwa kuno. Setelah kepala jiwa kuno menjawab, dia melihat ke 9 murid di platform jiwa suci nomor 3 dan berkata, "Tianxiang, kamu pergi ke Tan Yun untuk meminta bimbingan." Tianxiang adalah yang terkuat kedua di alam pemurnian jiwa dan murid langsung dari kepala jiwa kuno. Pada saat yang sama, dia juga yang tercantik di dalam jiwa kuno. Setelah Tianxiang dengan hormat menerima perintah, sosoknya menghilang dari platform tinggi jiwa suci nomor 3 dan dia muncul di platform tinggi jiwa suci nomor 2, berdiri dengan Tan Yun terpisah ratusan kaki. "Tan Yun, tolong bimbing saya," ucap Tianxiang. Wajahnya menunjukkan warna yang luar biasa, matanya yang indah terbuka lebar. Kemudian Tan Yun menghilang di depannya. Detik berikutnya, punggungnya terasa dingin dan dia merasakan angin sepoi-sepoi lewat di belakangnya. Tan Yun lalu kembali muncul di depannya. "Apa ini cukup?" Tan Yun melihat ke bawah dan menunjukkan jepit rambut di tangan kanannya. Tubuh Tianxiang bergetar hebat karena dia tahu bahwa Tan Yun baru saja muncul di belakangnya, mengambil jepit rambut dari kepalanya dan muncul lagi di depannya. Dia tahu saat ini bahwa Tan Yun bisa membunuhnya dengan sangat mudah. Di antara 2 juta murid, hanya segelintir dari mereka yang menangkap jejak gerakan Tan Yun. Murid-murid lain tampak kosong, bertanya-tanya mengapa Tianxiang gemetar saat melihat jepit rambut di tangan Tan Yun. "Tan Yun, aku kalah, aku benar-benar kalah. Terima kasih telah berbelas kasih," ucap Tianxiang. Putri yang bangga dari generasi terbaik menghadapi pukulan seperti itu, air matanya menetes. Tidak ada yang mengerti mengapa dia menangis. Tidak ada yang tahu bahwa harga dirinya telah mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini. Karena tidak ada yang tahu sebenarnya Tianxiang 3 bulan yang lalu juga berhasil mengolah tingkat ke-12 dari kitab makam kuno. Tapi pada akhirnya dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Tan Yun. Bagaimana mungkin dia tidak sedih? Tan Yun kemudian maju selangkah, memasukkan jepit rambut di tangannya ke dalam sanggul rambut Tianxiang dan berkata dengan lembut, "Hanya setelah mengalami kemunduran dan kegagalan, kamu bisa melihat dirimu dan dunia dengan lebih jelas." Tianxiang menyeka air matanya, menyapu platform tinggi, dan tiba-tiba melihat kembali ke Tan Yun. "Saya harap dalam hidup saya,
saya dapat bertanding dengan Anda lagi." Tan Yun pun tersenyum. "Aku akan menerimanya kapan saja." Kepala jiwa kuno menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Dia tahu bahwa bukan karena Tianxiang lemah, tetapi Tan Yun yang terlalu kuat. Setelah itu, 8 murid jiwa kuno di platform tinggi jiwa suci nomor 3 memandang Tan Yun dengan kagum dan menyapu platform tinggi itu. Pada saat ini, kepala jiwa suci yang telah menyaksikan Tan Yun mengalahkan Tianxiang ekspresinya agak serius. Tapi dia sangat yakin bahwa murid jiwa sucinya dapat mengalahkan Tan Yun. Setelah kepala jiwa suci mencibir di dalam hatinya, suara lantang terdengar melalui dojo. "Selanjutnya, divisi jimat melawan divisi berjasa." Di paviliun, kepala divisi jimat berdiri, mengangkat bahu dan menghibur. "Kalian telah berlatih dengan baik selama ini, dan dapat dimaafkan jika kalian bukan lawan Tan Yun. Maka tidak usah malu untuk mengakui kekalahan." Selanjutnya, 10 murid dari divisi jimat memilih untuk mengaku kalah. Pertandingan selanjutnya adalah divisi angin dan guntur melawan divisi berjasa. Setelah kepala divisi angin dan guntur menghela nafas, matanya menunjukkan kesepian yang tidak dapat disembunyikan. "Divisi angin dan guntur saya juga menyerah." Ketika kata-kata itu selesai, kepala angin dan guntur memandang Tan Yun. Dia merindukan di divisinya memiliki murid seperti Tan Yun. Dia sangat iri pada Shen Shubing yang mendapatkan murid seperti Tan Yun. Tanpa Tan Yun, bagaimana mungkin Shen Shubing memiliki kesempatan untuk menjadi kepala divisi di gerbang abadi? Kepala jiwa suci memandangi kepala divisi angin dan guntur yang telah mengaku kalah, dan sentuhan ejekan ditarik di sudut mulutnya. Di divisi jiwa binatang, 10 murid yang dipimpin oleh Zhu Rolin melompat ke platform jiwa suci nomor 3. Pada saat ini di kursi paviliun, kepala jiwa binatang itu tiba-tiba berdiri, menatap Zhu Rolin dan tersenyum keras. "Rolin, apakah kamu tahu bagaimana melakukannya?" Rolin berkata dengan penuh semangat. "Murid akan mengalahkan Tan Yun, mengalahkan semua orang, dan menjadi yang teratas dalam daftar abadi." "Hahaha, bagus, berani. Aku menantikan penampilanmu untuk gurumu ini." Kepala jiwa binatang itu tersenyum. Pada saat ini, 200.000 murid jiwa binatang di dojo jiwa suci memandang Zhu Rolin dengan kagum. Zhu Rolin di platform tinggi jiwa suci nomor 3 melihat ekspresi Tan Yun di matanya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terselubung. "Jika kamu ingin tertawa, aku akan memberimu waktu dan membiarkanmu tertawa sesuka hatimu, karena kamu akan segera mati." Segera setelah kata-kata ini keluar, selain kepala jiwa binatang, para pemimpin dan tetua lainnya termasuk Dante Swansong, tubuh mereka tampak bergetar dan mata mereka menunjukkan keterkejutan. Dalam seruan kerumunan, Tan Yun mendengar suara khawatir dari Dante Swansong. "Tan Yun, kamu tidak boleh menganggap enteng. Putaran ke-9 jiwa binatang yang dikuasai anak ini sangatlah kuat." Setelah Tan Yun menganggukkan kepalanya, dia melihat ke arah Zhu Rolin di platform jiwa suci nomor 3. "Kamu ingin membunuhku? Hanya ada satu kemungkinan. Tahukah kamu? Itu hanya bisa dilakukan di dalam mimpimu." Mendengar itu, murid-murid dari divisi berjasa tertawa keras. "Zhu Rolin, jika kamu ingin membunuh kakak laki-laki kami, hanya ada satu hasil, yaitu kamu dibunuh oleh kakak laki-lakiku dan mati." Mendengar itu, mata Zhu Rolin penuh amarah. "Tan Yun, aku akan membunuhmu." Dengan itu, tiba-tiba dia berubah menjadi bayangan dan bergerak sedikit di atas platform jiwa suci nomor 2.
Saat tubuhnya berhenti dalam kehampaan, langit di atas kepalanya tiba-tiba berubah menjadi 10 jiwa janin, persis seperti dirinya. Putaran ke-9 darah hewan mengejutkan jiwa. Zurolin tahu bahwa Tan Yun sangat kuat. Dalam kehampaan, tangan kanannya memegang dadanya dan bibir Zurolin mengepak lalu berbicara tanpa suara. Tiba-tiba 10 jiwa janin yang melayang di atasnya membuka mata mereka. Mata hitam pekat dengan cepat berubah menjadi warna darah, dan kemudian setelah gumpalan darah menyembur keluar dari 10 jiwa janin, mereka berkumpul bersama dan berubah menjadi awan darah di kehampaan. Yang membuat orang berdiri adalah awan darah dalam radius ribuan kaki berubah menjadi lautan darah. Ada atmosfer berdarah yang kuat di lautan darah. 10 jiwa janinnya yang bersila dan beriak di permukaan darah membuat rambutnya berterbangan, lalu menjadi 10 bayangan yang dipadatkan oleh darah. Bibir Zurolin terbuka dengan ringan, rambutnya berterbangan, dan tiba-tiba 10 jiwa janin di lautan darah membawa 10 semburan darah mengalir ke alisnya. Detik berikutnya, pupil mata Zurolin menghilang. Nafas yang kuat keluar dari tubuhnya di tengah lautan darah yang bergulung, yang membuat langit seluas 2000 meter persegi penuh dengan retakan. Tangan, wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuh Zurolin berubah menjadi darah. Dari awal hingga akhir, Tan Yun masih terlihat tenang. Zurolin tiba-tiba menekan tangan kanannya ke arah Tan Yun, dan dalam sekejap 300 sang telapak tangan berdarah dari langit membawa kekosongan yang retak menyerang Tan Yun. Telapak darah langit belum tiba, tetapi aura tangguh yang tak tertandingi itu telah menabrak ratusan murid di depan platform tinggi jiwa suci nomor 2. Apa? Ini terlalu kuat. Cepat menghindar. Dalam jeritan mengerikan itu, ratusan murid dari tingkat ke-9 alam pemurnian jiwa menyemburkan darah, dan wajah mereka memucat karena panik. Di sisi lain, Tan Yun yang masih belum bergerak seperti gunung, dipenuhi dengan kekuatan spiritual berwarna keemasan. Kakinya ditekuk dan tubuhnya terangkat ke langit. Tan Yun mengangkat tangan kirinya dan membantingnya ke telapak pencakar langit. Sekarang, Tan Yun telah memasuki tahap awal dari tahap keempat tubuh tirani Hongmeng. Dia dapat dengan mudah menghancurkan harta karun terbaik dengan satu pukulan. Diiringi dengan suara keras, telapak darah yang bersilang hancur berkeping-keping. Tan Yun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisikmu, kamu akan mati. Zurolin yang melayang di udara mengeluarkan minuman dingin yang menakjubkan. Dalam sekejap, pedang darah memadat di tangan kanannya. Zurolin memegang pedang di tangan kanannya saat dia menukik ke arah Tan Yun. Dia mengayunkan pedangnya dan memotong di udara. Tiba-tiba, cahaya lebih dari 300 yang terbuat dari darah mengunci Tan Yun dengan kuat. Dengan aura aneh, kehampaan yang hampir runtuh menelan Tan Yun. Ini adalah pukulan terkuat Zurolin. Kekuatan pedang mengejutkan dunia. Tan Yun tiba-tiba menyusut dan ada sedikit pemahaman di matanya. Sekilas, dia melihat bahwa cahaya pedang yang terbuat dari darah ini bisa mengabaikan serangan. Dengan kata lain, jika Tan Yun memegang pedang untuk menahannya, maka cahaya pedang yang berdarah akan langsung menembus pedang panjang dan menebas Tan Yun. Pada saat ini, kepala jiwa binatang di kursi pavilion dengan senyum menyeringai. Dia percaya bahwa Tan Yun pasti akan mati. Tidak hanya kepala jiwa binatang yang berpikir demikian, tapi juga para pemimpin lainnya, kecuali Shen Zubing. Mata indah Tan Xingying dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia hanya bisa mengepalkan tinjunya. Tepat ketika sebagian besar murid yang hadir berpikir bahwa Tan Yun pasti akan mati, adegan berikutnya sangat mengejutkan hati semua orang. Tan Yun dalam kehampaan tampak kusyuk, dan tubuhnya ditembak jatuh di atas panggung dengan kecepatan ekstrim.
Tangannya didorong ke langit seperti kilat. Dengan setiap telapak tangan terbuka, ada kekuatan spiritual emas yang berubah menjadi formasi bintang emas di kehampaan. Dalam sekejap, formasi 89 bintang emas di langit menyebar, membentuk sebuah cincin dengan diameter 300 kaki. Pada saat yang sama, 10 jari Tan Yun menjentikkan dengan sangat cepat. 360 kekuatan spiritual emas melonjak ke langit, berubah menjadi 360 titik cahaya emas yang tampaknya terdistribusi secara kacau. 81 formasi bintang. Jika dilihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa 360 titik cahaya membentuk formasi mata yang melingkar. Tan Yun meraung keras, dan kekuatan spiritual yang berputar mengalir ke tangannya. Telapak tangannya tiba-tiba mendorong ke arah langit. Segera kekuatan spiritual itu ditarik. Sepertiga dari kekuatan spiritual emas terang itu, kekuatan spiritual yang menembus lengan dan di dalam lengan berkumpul bersama. Tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya kekuatan spiritual dengan pipa air tebal, naik dari telapak tangan ke langit dan menelannya. 360 titik cahaya emas terbentuk dalam formasi bintang pelahap, dan setelah tirai cahaya emas mekar, mereka tiba-tiba berputar, membentuk pusaran cahaya bintang dengan diameter ratusan kaki di dasar 81 bintang. Pada saat ini, cahaya pedang 300 yang terbuat dari darah menebas ke arah formasi bintang pelahap. Di mata semua orang, cahaya pedang darah berubah menjadi aliran darah dan ditelan ke pusat cahaya bintang. Tidak, mustahil. Pada saat ini Zurolin yang menukik ke bawah menjerit histeris. Jelas dia telah diserang balik. Dia telah berubah menjadi tubuh berwarna darah dan langsung memulihkan penampilan aslinya. Tidak. Wajah Zurolin pucat di tengah teriakannya. Darahnya mengalir keluar dari mulutnya. Dalam kebingungannya, tubuhnya jatuh seperti meteorit ke dalam formasi bintang yang menelan di bawah. Tan Yun, tolong maafkan muridku. Kepala jiwa binatang di paviliun dengan air mata meminta tolong kepada Tan Yun untuk mengampuni muridnya. Mendengar itu, Tan Yun melambaikan tangannya. Kekuatan spiritual melonjak ke langit, menelan Zurolin, membuatnya melayang di atas formasi bintang. Zurolin menunduk gemetar melihat pusaran cahaya bintang di bawah. Dia ketakutan. Dia bingung, tidak tahu bagaimana Tan Yun bisa mematahkan pukulan terkuatnya. Bukankah gurunya mengatakan bahwa pedang darah dari jiwa binatang 9 putaran tidak dapat dipecahkan sama sekali? Tapi kenapa Tan Yun bisa memecahkannya? Ketika kepala jiwa binatang melihat bahwa muridnya tidak jatuh ke pusaran cahaya bintang, dia menghela nafas lega. Lalu kata-kata Tan Yun selanjutnya membuatnya kembali merasa tegang. Tan Yun memandang kepala jiwa binatang dengan ekspresi tenang dan mengerikan. Junior punya pertanyaan. Kamu bisa menjawabnya. Jika kamu menjawab dengan jujur, mungkin Junior akan membiarkannya tetap hidup. Kepala jiwa binatang tidak memikirkannya lagi dan berkata segera, selama kamu melepaskan Rolin, semuanya mudah untuk dikatakan. Kepala ini menjamin bahwa di masa depan, keluhan antara jiwa binatang dan kamu akan dihapuskan. Tan Yun tampak tenang lalu berkata, apakah kamu dan Zurolin ingin membunuhku? Jika aku kalah, maukah kamu dan Zurolin melepaskanku? Mendengar itu, tubuh kepala jiwa binatang bergetar. Wajahnya sangat jelek. Dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, ya, jika kamu kalah, Rolin mungkin tidak akan melepaskanmu. Tapi Tan Yun, bukankah kamu sudah berjanji? Ketua ini telah mengatakan semuanya kepadamu, dan ketua ini juga menjamin selama kamu mengampuni Rolin,
semua keluhan antara kamu dan jiwa binatang akan dihapuskan. Kemarahan tersulut dari hati Tan-Yun. Hahaha, Junior juga memberitahumu bahwa prinsip Junior adalah Junior tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi seseorang, tetapi Junior tidak akan takut untuk pembalasan apapun. Adapun yang kamu sebut sebagai penghapusan, tentu saja itu juga mungkin, yaitu setelah Junior membunuhnya. Tan-Yun, tunggu! Setelah kepala jiwa binatang berteriak, dia tiba-tiba berbalik dan berlutut di depan Sen Subing. Kepala Sen, tolong bicara dengan Tan-Yun, biarkan dia menyelamatkan Rollin, aku mohon. Sen Subing tetap acuh tak acuh, tapi seperti orang lain, dia cukup terkejut, tidak yakin bahwa kepala jiwa binatang akan berlutut untuk seorang murid. Kepala jiwa binatang berlutut dan menangis. Rollin adalah putri satu-satunya dari bawahan. Mohon ampun, biarkan Tan-Yun menyelamatkan putriku. Begitu kata-kata ini keluar, 200.000 murid dari jiwa binatang tercengang. Mereka tidak pernah mengira bahwa kakak senior Zhu adalah putri kepala divisi. Dante Swansong mengerutkan kening. Lalu sebuah suara terdengar di telinga kepala jiwa binatang. Tidak apa-apa untuk mengampuninya, tetapi di masa depan kamu harus setia kepada Master Sekte ini, bukan wanita tua di atasmu. Jika kamu setuju, bersujud saja. Jika kamu tidak setuju, maka putrimu akan mati. Kepala jiwa binatang tiba-tiba menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Lalu Dante Swansong berkata kepada Tan-Yun, lepaskan dia. Kepala jiwa binatang akan menjadi pion dari Master Sekte ini mulai sekarang. Setelah itu Dante Swansong memandang kepala jiwa binatang dengan cara yang adil. Ini adalah kompetisi besar. Master Sekte ini tidak dapat ikut campur. Tan-Yun akan mengampuni putrimu atau tidak, kamu harus bertanya pada Tan-Yun sendiri. Kepala jiwa binatang itu lalu menoleh untuk melihat Tan-Yun dengan air mata. Tan-Yun, aku benar-benar memohon padamu, selamatkan putriku. Dia tahu bahwa barusan Master Sekte pasti telah memberikan suara kepada Tan-Yun. Tan-Yun menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan tangan kanannya. Pada saat itu, Zhu Rollin yang telah koma di atas formasi bintang pelahap terbang dengan mantap dan mendarat di peron jiwa suci nomor 3. Segera ketika formasi bintang pelahap di langit runtuh, kepala formasi berkata dengan takjub, bagaimana ini mungkin? Tan-Yun, bagaimana dia memahami teknik legendaris menggunakan roh sebagai formasi? Pada saat ini tidak hanya para tetua dari formasi yang tidak dapat mempercayainya, bahkan Dante Swansong dan semua tingkat tinggi dari gerbang abadi. Metode menggunakan roh untuk membentuk formasi ini telah hilang sejak zaman kuno, dan sekarang mereka menyaksikan Tan-Yun dalam waktu yang sangat singkat mengatur formasi dengan kekuatan spiritual, lalu melenyapkan serangan 9 putaran jiwa binatang. Ketika pejabat tinggi itu tidak percaya, mata 2 juta murid abadi memandang Tan-Yun. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tan-Yun baru saja membentuk formasi untuk menghancurkan seni menekan jiwa binatang. Pada saat ini, lebih dari 13.000 murid dalam divisi berjasa hampir memberi penghormatan kepada Tan-Yun. Faktanya, hanya Tan-Yun yang tahu bahwa formasi bintang pelahap hanya efektif melawan pedang penghancur darah Zhu Rollin. Lalu para kepala divisi di paviliun serta para tetua dari gerbang abadi formasi memejamkan mata, mengingat dalam benak mereka bahwa Tan-Yun baru saja melakukan proses formasi bintang pelahap dan ingin melihat bagaimana menyusun langkah-langkahnya.
sayang sekali tidak ditemukan dimanapun dan tidak mungkin untuk memahami bagaimana Tan Yun melakukannya. Di platform tinggi jiwa suci nomor 3, 9 murid dari jiwa binatang sangat terluka dan terkejut. Selanjutnya, 9 orang dari divisi jiwa binatang menyerah dengan Tan Yun. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.